welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau kupas tuntas concealer yang dimana-mana tuh sold out terus. Setiap restock sold out lagi dan akhirnya aku dapet guys. Jadi kalau kalian kepo kira-kira review aku gimana mengenai concealer ini, kalian stay tune terus. Seperti yang udah aku mention di intro tadi, aku mau nge-review concealer dari Mother of Pearl punyanya Tasya Farahsya. Aku tahu aku rada telat sama kehebohan ini, tapi karena aku baru dapet karena dari kemarin tuh kayak sold out terus. Ini adalah Mother of Pearl Coverage High Coverage Creamy Concealer. Dia ada 6 ml, yang aku pakai itu nomor medium neutral 1 MN1. Untuk harganya sendiri itu 169.000, tapi kemarin aku beli di Sociola tuh kayak cuma 144.000 doang karena lagi diskon. Jadi kalian mungkin harus ngecek di Sociola karena suka ada diskon. Dan kalau untuk packagingnya sendiri, ini lucu banget sih packagingnya. Dia tuh kayak ungu-ungu gitu. Dan dia itu packagingnya tuh kayak Dove gitu ininya. Apa untuk bawahnya. Atasnya itu tuh kayak iridescence gitu. Jadi kayak kadang kayak warna ungu tapi ada silvernya. Kayak gitu-gitu loh. Kayak berubah-berubah warna tergantung pencahayaannya aja. Oh ya, dan dia juga ada sponge-nya di atasnya gitu. Jadi kayak buat ngeblend concealer kalian. Dan untuk produk kremnya sendiri dia bilang kalau dia itu tuh high coverage, waterproof, creamy, powdery finish, terus cocok untuk semua jenis kulit. Dia juga mention kalau dia 0% fragrance. Jadi bener-bener nggak ada wewangian di dalam ingredients ini, which I like karena kalian tahu sendiri kulit aku tuh sangat amat sensitif. Jadi kayak nggak bisa tuh ada fragrance di ingredients tuh rada-rada bikin kulit aku sensitif aja gitu kan. Di dalam concealernya itu ada kandungan allantoin itu untuk menenangkan kulit, terus ada kandungan kafeinnya untuk antioksidan, ada copper tripeptide itu membantu mempertahankan elastisitas kulit. Jadi dia juga ada niacinamide-nya untuk membantu mencerahkan kulit. Jadi dia ada skincare benefitnya juga, selain dia ini make up tapi ada skincare benefitnya juga. Jadi ada win-win solutions lah ya di dalam produk ini gitu. Dan kalau kalian mau ngeliat gimana kinerja concealer ini di muka aku, mari kita lanjut. Warna MN1 ini di aku rada keterangan sih sebenarnya, tapi kalau aku pilih warna yang lebih gelap yang di satu tingkat dari dia tuh kayak takut kegelapan gitu loh. Jadi kayak oke guys, ini satu layer. Menurut aku dia medium coverage. Untuk kulit aku yang acne prone gini, yang banyak bekas-bekasnya, ini tuh bener-bener medium coverage. Dia belum nutup yang langsung blok-blok nutup gitu, belum ya. Jadi aku harus extra layer lagi kalau mau dapetin coverage yang aku mau. Ini aku tambahin di area-area yang aku butuhin. Dan ini di tap-tap aja kalau mau full coverage. Langsung nutup pas layer kedua. Ini coveragenya kalau 2 layer. Sebenarnya nggak 2 layer juga sih. Aku tadi kan selayer, terus 1 layer lagi di bagian-bagian yang masih bandel aja. Dan ini dia langsung full coverage. Dia ini matte finish. Menurut aku dia lebih ke matte, terus creamy banget gitu. Kalau untuk kulit aku dia jatuhnya medium to full coverage. Tapi kalau kalian kulitnya emang udah cakep, udah bagus gitu, kayaknya ini full banget sih menurut kalian. Oke, seperti yang kalian udah lihat di video sebelumnya, menurut aku kalau dari klaimnya sendiri kan aku bahas dari klaimnya aja ya. Kan katanya dia tadi high coverage. Menurut aku dia itu medium to full coverage. Jadi kalau kalian pakai 1 layer itu masih medium, tapi kalau kalian mau nge-layer lagi itu bakalan jadi full coverage. Tapi kalau menurut aku ya, kalau kalian kulitnya itu udah bagus, pasti kayak 1 layer aja cukup gitu karena udah nutup. Kalau di aku kan pigmentasi aku lumayan jelas banget ya, jadi aku harus 2 layer di bagian-bagian tertentu gitu. Terus kalau untuk waterproof, aku belum coba sih ya kalau ketahanannya sama air, tapi aku udah nyoba ini make seharian penuh dari pagi sampai malam. Menurut aku dia
tetap transfer gitu loh guys. Jadi nggak yang bener-bener stay on tetap bagus dari pagi sampai malam tuh enggak gitu. Waktu kemarin aku pakai itu tuh kayak rada nge-crack gitu di bagian under eye aku gitu ya. Dia bukan yang tipe concealer tuh yang fade away-nya itu tuh cantik gitu kalau di bawah mata aku. Aku nggak tahu ya, itu aku baru pakai sekali seharian sih. Mungkin ada yang salah gitu ya. Jadi aku belum bisa kasih konklusinya. Tapi menurut aku dia mungkin tahan sampai ya banter-banter tuh 6 jam lah ya, mungkin paling lama gitu. Jadi kalau udah lewat 6 jam itu ya udah seperti makeup pada umumnya, fade away aja gitu loh. Ya, terus dia bilang dia creamy, bener banget, dia itu bener-bener creamy banget. Jadi mungkin dia bisa menghasilkan coverage yang tinggi karena dia teksturnya creamy gitu. Terus kalau powdery finish, iya bener, dia itu finishnya itu lebih ke matte. Jadi kalau kalian dry skin, aku saranin kalian wajib banget prep skin kalian dulu biar udah hydrate. Jadi takutnya kalau kalian dry skin, aku tuh ngeri-ngerinya tuh nanti nge-crack gitu loh, karena dia tuh udah creamy terus dia rada matte. Jadi kalau kalian dry skin harus siap-siap lah, skin preparationnya tuh harus tepat gitu loh. Terus menurut aku warnanya yang MN1 ini tuh pas banget di aku ya. Jadi nggak sebenarnya kayak kalau dipakai sendiri itu tuh rada keterangan kan awalnya, tapi lama-lama pas udah aku pakein powder, bronzer, semuanya jadi nyatu gitu. Jadi kayak oke, no problem dengan MN1 ini. Dan lihat deh, ini aku zoom ya, ini aku udah full makeup tuh, benar-benar cakep banget sih. Finishnya tuh matte ya, velvet matte finish gitu. Jadi nggak yang dead matte gitu, tapi tetap ada glowy-nya gitu, tapi nggak glowy gitu. Jadi mungkin dia lebih ke velvet matte ya. Oke, jadi kalau untuk penilaian aku overall, menurut aku dia worth the hype karena benar-benar cakep itu di kulit, walaupun dia nggak setahan lama itu gitu. Menurut aku yang udah pakai seharian dari pagi sampai malam, menurut aku dia masih transfer. Terus aku nggak tahu ini waterproof atau enggak karena aku kan nggak cuci muka dan lain-lain ya saat kemarin aku pakai seharian. Tapi menurut aku sih dia masih tetap hilang gitu kalau makeup kalian tuh udah lewat dari 6 jam. Dan menurut aku ini lebih cocok ke kulit yang oily gitu loh, normal tuh oily skin gitu sih. Aku nggak tahu nih kalau kalian yang kulitnya dry skin nonton ini, kalian bisa komen di bawah, sharing-sharing sama yang lagi nonton, kira-kira kinerja concealer ini gimana di dry skin. Dan aku sih puas ya untuk kulit acne prone aku bisa menutupi dosa-dosa yang ada di muka aku. Jadi aku akan ngasih dia nilai 8/10. Oke guys, that's it for today's video. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua video ini. And thank you guys so much for watching. Bye-bye.